Episode 2. Biur. Satu ember air menguyur tubuh Shirley dengan kasar. Shirley sontak bangun dengan perasaan kaget yang bercampur tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Bagus ya, sudah sore bukannya bantuin Big Narti masak, malah tidur-tiduran di gudang ini. Salma menatap Shirley dengan tatapan tajam penuh kebencian. Ternyata, Shirley tidak sengaja tertidur saking lelahnya dia dengan apa yang sedang ia lewati. Maaf, aku tidak sengaja, ucap Shirley dengan nada kesal. Tidak sengaja ternyata. Apa tidak sengaja itu bisa mengubah dan mengembalikan waktu kembali lagi ke beberapa jam yang lalu? Tanya Salma mendadak emosi karena jawaban Shirley barusan. Tentunya gak akan bisa dong, Ma. Dasar gadis males, bukannya beresin tuh bekas tamu gue yang baru aja pulang, malah diam di sini. Zara yang datang dari belakang ikut bicara. Aku gak akan diam di sini jika bukan karena kalian, ucap Shirley dengan nada tinggi karena emosi yang tidak bisa ia tahan lagi. Plak-plak, dua buah tamparan mendarat di pipi Shirley dengan cepat. Shirley yang tidak siap dengan tamparan itu, kaget bukan kepalang. Langsung memegang pipinya yang terasa sangat panas dan perih akibat tamparan itu. Busuk, sudah berani bicara dengan nada tinggi kamu padaku rupanya. Lihat apa yang akan aku lakukan padamu nanti, kata Salma dengan tatapan marah. Kemudian, ia langsung meninggalkan gudang tersebut. Sekarang, tinggal Zara yang masih tetap berada di sana. Tersenyum menatap Shirley yang masih menahan rasa sakit dan amarah yang memuncak dalam hatinya saat ini. Sakit bukan? Tanya Zara dengan nada mengejek. Makanya, jangan coba-coba lawan mama gue. Lo gak tahu aja siapa mama gue. Lo bisa lenyap di tangannya jika lo bertingkah, kata Zara sambil tersenyum menyeringai penuh kemenangan. Sedikit pun gak ada rasa takut dalam hatiku pada perempuan berhati batu seperti mamamu itu. Benarkah? Kalau gitu, kenapa lo gak lawan aja mama gue? Dengan begitu, lo bisa buktiin ke gue kalau lo gak takut sama mama gue, Kak Shirley. Tentunya lo berani. Tapi, asal lo siap kehilangan satu-satunya harta milik almarhumah mama lo yang udah gak ada itu. Ya walaupun gak ada artinya buat kami sekeluarga, tapi gue yakin, buat lo mungkin berarti banget deh. Gue gak tahu ya, gimana perasaan lo jika kehilangan taman bunga yang nenek lo sediain buat lo itu, Shirley. Apa sangat sedih sampai nangis berhari-hari sambil menyalahkan diri lo yang tidak ada gunanya ini? Atau, cukup, apa kalian sekeluarga tidak punya cara lain buat ngancam aku selain taman bunga yang almarhumah nenekku miliki? Apa kalian sekeluarga benar-benar rendahan? Kiara bicara dengan nada tinggi karena tidak kuat lagi menahan hati. Sejak tadi ia ingin mengeluarkan unek-unek yang adalah hatinya. Namun masih ia tahan. Tapi pada akhirnya, hati Shirley tidak kuat lagi untuk menahan. Amarah itu meledak juga akhirnya. Namun sayangnya, amarah itu meledak pada waktu yang salah. Tepat saat Dava datang untuk mengambil ponselnya yang tertinggal, ia mendengar keributan itu, lalu segera menuju sumber keributan karena ia masih sangat mengenali suara Shirley dengan baik. Shirley, suara khas milik Dava menyentuh telinga Shirley. Sontak, Shirley kaget bukan kepalang. Kak Dava, kamu kok ada di sini? Kak, jadi, apa yang kamu katakan tentang Shirley itu benar? Tanya Dava sambil melihat ke arah Shirley dengan tatapan mengiba. Lia Kak Dava, aku tidak bohong bukan? Inilah Kak Shirleyku yang sekarang, ucap Zara dengan nada dan wajah yang sangat sedih. Zara, Dava, apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Salma dengan cepat memotong perkataan yang hampir saja Shirley ucapkan. Mama, Zara, bukankah Mama sudah katakan, jangan datang ke sini lagi. Papamu bisa marah nanti jika tahu kamu main ke gudang ini. Apalagi, jika terjadi sesuatu padamu, Mama bisa diomelin papamu nanti, Zara. Maaf, Ma. Zara hanya ingin melihat Kak Shirley. Udah, cepat bawa Dava pergi dari sini. Kasihan dia jika melihat Shirley terlalu lama. Dan, kasihan juga sama Shirley-nya. Pasti tidak ingin dilihat oleh pacarnya ketika ia dalam kondisi yang terpuruk seperti saat ini. Lia, Ma, ayo Kak Dava, kita pergi dari sini, Lia ucap Dava sambil terus melihat Shirley yang sedang menatapnya dengan tatapan yang sulit untuk ia pahami. Sementara itu, Shirley terdiam mematung.
Benaknya memikirkan apa yang sedang terjadi sehingga ia lupa untuk menjelaskan pada Dava soal hubungan mereka. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Kebohongan apa lagi yang mereka perbuat sekarang? Tanya Shirley dalam hati. Setelah Dava dan Zara pergi, Shirley baru menyadari kalau dia telah menyia-nyiakan sebuah kesempatan emas yang mungkin tidak akan pernah datang lagi. Berharap ia masih bisa mendapatkan kesempatan emas itu, Shirley bergegas beranjak untuk mengejar Dava dan Zara. Namun sayang, serlit itu terbaca oleh Salma. Dengan sigap, ia menahan tangan Shirley, lalu mendorong Shirley kembali ke dalam gudang. Shirley pun terjatuh karena dorongan keras tersebut. Lah terduduk di lantai gudang yang kotor. Mau kemana kamu? Hah? Mau nyusul Dava? Tanya Salma dengan tatapan tajam. Jangan harap kamu bisa melakukan hal itu putri pemimpi, kata Salma dengan senyum menyeringai penuh ejekan. Shirley menatap tajam wajah Salma yang sedang tersenyum penuh kemenangan. Hatinya sangat kesal. Lah abaikan rasa sakit karena jatuh tadi. Lah pun bangun. Apa yang telah kalian katakan pada Dava, kenapa dia menatapku seperti itu? Hah? Shirley bertanya sambil menggenggam erat tangannya. Lah tidak ingin menuruti rasa emosi yang ada dalam hati saat ini. Jika ia turuti, mungkin ia akan menerkam Salma sekarang juga. Kamu mau tahu apa yang aku dan Zara katakan ada Dava? Tapi, itu bukan urusan kamu, Shirley. Apapun yang kami katakan, seharusnya, tidak ada urusannya denganmu. Apa kamu hilang? Tidak ada urusan. Kalian telah membuat aku tersiksa. Sekarang, apa lagi yang kalian perbuat? Hah? Kamu pantas mendapatkan semua siksaan itu putri pemimpi. Karena kamu adalah anak dari yang menjadi perusak kebahagiaan aku dan anakku.